Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Alia Raida dengan NIM 19223108. Di sini saya akan mempresentasikan review jurnal 24 Hours Food Recall. Pertama adalah latar belakang. Dengan konsumsi pangan penting untuk mengetahui kecukupan zat gizi. Metode 24 Hours Food Recall ini paling sering digunakan karena praktis dan tidak memerlukan alat khusus. Diterapkan luas untuk penelitian status gizi pada remaja, ibu hamil, dan ibu menyusui. Selanjutnya adalah definisi. 24 Hour Food Recall ini adalah metode wawancara sistematis untuk mencatat semua makanan dan minuman yang dikonsumsi seseorang selama 24 jam terakhir, mulai bangun tidur hingga sebelum tidur. Tujuannya adalah mengestimasi asupan energi dan zat gizi dalam 24 jam terakhir, membandingkan hasil dengan AKG untuk menilai kecukupan gizi, digunakan dalam survei konsumsi, penelitian, dan evaluasi program gizi. Selanjutnya adalah teknik pengambilan data menggunakan metode multiple pass, yaitu yang pertama ada quick list, mencatat semua makanan atau minuman, yang kedua ada review detail, jenis bahan, ukuran dengan URT, cara memasak dan juga merek, yang ketiga ada timing, waktu makan mulai dari pagi, siang, malam, dan juga selingan, yang keempat ada final review, memastikan tidak ada makanan yang terlewat, yang kelima ada alat bantu dengan food model, foto makanan, gelas ukur, dan juga sendok standar. Selanjutnya adalah data yang diperoleh, yaitu ada data kualitatif dan juga data kuantitatif. Data kualitatif seperti jenis makanan, cara pengolahan, dan juga waktu makan. Data kuantitatif seperti jumlah porsi, konversi ke energi, dan zat gizi dengan TKPI, dan data disajikan dalam tabel asupan dibandingkan dengan AKG. Selanjutnya adalah cara melakukan. Yang pertama, wawancara responden untuk konsumsi 24 jam terakhir. Yang kedua, pastikan semua jenis makanan tercatat lengkap. Yang ketiga, gunakan alat bantu untuk estimasi porsi. Yang keempat adalah lakukan cross-check sebelum wawancara selesai. Lalu, cara mengolah, menganalisis, dan menyajikan data. Yang pertama, konversi URT menjadi dalam bentuk gram, lalu hitung kandungan energi dan zat gizi dengan TKPI, sajikan hasil dalam tabel asupan dibandingkan dengan AKG 77%, lalu analisis kategori seperti defisit, cukup, dan juga berlebih. Selanjutnya adalah kelebihan dari metode ini adalah proses cepat dan praktis, tidak membutuhkan alat yang canggih. Yang kedua, tidak membebani responden karena hanya mengingat 24 jam terakhir. Yang ketiga, tidak bergantung pada tingkat literasi responden. Yang keempat, cocok untuk semua kelompok usia. Dan yang kelima, dapat menangkap detail makanan seperti jenis, cara masak, dan juga merek. Namun metode ini juga memiliki kekurangan, seperti yang pertama sangat bergantung pada daya ingat responden. Yang kedua, tidak merepresentasikan pola makan habitual jika hanya satu kali recall. Yang ketiga, rentan bias jika responden lupa makanan kecil atau snack. Yang keempat, perlu dilakukan lebih dari sekali agar representatif. Selanjutnya, validitas dan reliabilitas metode 24 Hours Food Recall. Metode ini memiliki validitas yang tinggi dalam menggambarkan asupan aktual jangka pendek, karena responden melaporkan makanan yang dikonsumsi selama 24 jam terakhir. Namun, untuk meningkatkan reliabilitas pengulangan recall pada hari yang berbeda sangat dianjurkan agar hasil dapat mempresentasikan pola makan yang lebih bervariasi. 24 Hours Food Recall ini valid untuk menilai asupan energi dan zat gizi makro, namun penggunaannya untuk pola konsumsi jangka panjang sebaiknya dikombinasikan dengan metode lain. Selanjutnya, perbandingan metode 24 Hour Food Recall dengan metode lain. Jika dibandingkan dengan metode SKFFQ, metode 24 Hour Food Recall ini lebih unggul dalam mengukur asupan aktual atau short term. Sedangkan SKFFQ lebih sesuai untuk menggambarkan pola makan habitual dalam jangka waktu lebih lama. Kombinasi kedua metode ini sering direkomendasikan untuk meningkatkan ketepatan estimasi asupan, terutama pada penelitian gizi yang memerlukan data jangka pendek dan jangka panjang sekaligus. Selanjutnya, bias dan cara mengatasinya. Potensi biasnya adalah responden lupa menyebutkan makanan kecil, minuman, atau bumbu. Kedua, kesalahan estimasi porsi makanan. Ketiga, bias sosial, seperti responden hanya melaporkan makanan yang dianggap baik dan mengabaikan makanan tinggi lemak atau gula. Lalu untuk cara mengatasinya, yang pertama gunakan alat bantu visual seperti food model, foto makanan, dan ukuran porsi standar. Yang kedua, konfirmasi ulang daftar makanan sebelum wawancara selesai. Yang ketiga, lakukan lebih dari satu kali recall pada hari yang berbeda. Yang keempat, enumerator harus dilatih agar mampu mengali informasi lebih detail. Kesimpulannya adalah metode 24 Hour Food Recall merupakan salah satu metode penelitian konsumsi pangan yang praktis, mudah dilakukan, dan valid untuk menggambarkan asupan aktual dalam 24 jam terakhir. Metode ini banyak digunakan dalam penelitian gizi untuk menilai tingkat kecukupan zat gizi berbagai kelompok, termasuk remaja, ibu hamil, dan ibu menyusui. Meskipun memiliki kelebihan, metode ini juga memiliki keterbatasan seperti bergantung pada
pada daya ingat responden dan tidak mencerminkan pola konsumsi jangka panjang jika hanya dilakukan sekali. Untuk meningkatkan akurasi, disarankan melakukan recall lebih dari 1 kali dan menggunakan alat bantu visual. Selanjutnya adalah daftar pustaka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.